kita kalau mau bahas Wali Songo, ya, sampean cari kitab nasabah yang mengisbat Wali Songo, semuanya dari Ba'alawi. Ingat ya, semua kitab nasabah yang memverifikasi Wali Songo itu dil sebagai keturunan Rasulullah, nasabahnya semuanya dari Ba'alawi. Jangan ya. Jangan ya. Anda penonton jangan ikut-ikut, nanti, Kiai. Jangan, Kiai. Jangan begitu, jangan buat aturan sendiri ya. Jangan bilang apa-apa. Ini ada aturan. Jangan. Gus Wafi, mohon jangan melebar ke Wali Songo. Satu, karena keluar dari pembahasan. Yang kedua, sepengetahuan saya harusnya begitu. Tidak ada yang mengisbat nasab Wali Songo kecuali kitab Ba'alawi. Kalau ternyata ada kan nanti malu sendiri. Jangan begitu juga. Itu namanya hulu. Begini. Itu saja, saya minta dua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengamati dan menyikapi debat di Kesultanan Banten yang berlangsung secara running mulai dari tanggal 25, 26 hingga 27 Agustus kemarin, ada beberapa catatan kecil yang perlu kita sikapi, terutama mengenai pernyataan dari Ustadz Wafi di momen krusial menjelang akhir perdebatan, seperti apa yang saya tampilkan cuplikannya dalam video tadi. Ustadz Wafi menyatakan bahwa nasab Wali Songo diisbat oleh Ba'alawi dalam kitab-kitab Ba'alawi. Nah, ini menjadi suatu statement yang menggelitik dalam pemikiran. Logikanya begini. Para Wali Songo itu, beliau sudah masuk ke Nusantara ini diawali oleh Syekh Subakir sekitar tahun 1200 Masehi. Kemudian berlanjut hingga periode 1400 dan 1500 Masehi. Sedangkan Ba'alawi, seperti kita ketahui dalam catatan sejarah Nusantara, mereka memasuki secara bertahap ke wilayah Nusantara, khususnya sekitar tahun 1800 Masehi dan seterusnya. Apa mungkin Wali Songo yang sudah terbentuk tahun 1400 dan 1500 hingga 1500 Masehi kemudian diisbat oleh sebagian kelompok ulama yang didatangkan oleh Belanda tahun 1800, kemudian mengisbat ulama sebelumnya yang sudah datang 300-400 tahun sebelumnya. Nah, ini yang menjadi aneh. Perlu Ustadz Wafi ketahui, dalam keluarga Wali Songo itu menyimpan catatan-catatan, bahkan silsilah keturunannya itu tercatat dalam sebuah dokumen yang disebut traktat. Ya, silakan cari sendiri apa itu pengertian traktat, sehingga tidak terjadi misinformasi yang menyesatkan kepada masyarakat, khususnya kepada kaum muslim. Awalnya saya mengamati dan mengikuti perdebatan itu dari awal hingga akhir. Saya mengira ini adalah suatu perdebatan yang ilmiah, tetapi
ketika saya mencari referensi, memprofiling masing-masing kubu yang hadir, ternyata kubu yang ingin mematahkan tesis dari Kiai Haji Imad adalah mereka satu kelompok yang selama ini oleh pemerintah Indonesia telah dilarang, sehingga jauh terkesan dari suatu debat yang ilmiah yang menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran yang cerdas. Bahkan yang terjadi berikutnya setelah debat ramai di media sosial adalah memframing tentang ketidakhadiran dari kubu Kiai Haji Imaduddin yang hanya diwakilkan oleh 3 orang yang hadir pada saat itu. Nah, akhirnya kita sadar kenapa Kiai Haji Imad beserta rekan-rekan Tuh Bagus Mogi, Gus Fuad Pleret beserta Gus Fakih tidak menghadiri acara debat, hanya diwakilkan oleh sebagian yang hadir pada saat itu. Ternyata setelah dilakukan mapping, kubu sebelahnya adalah suatu kelompok yang sering memaksakan pemikiran dan pendapat mereka agar mereka bisa diterima. Jadi ini adalah suatu catatan kecil bagi kita semua bahwa debat di Banten itu sangat jauh dari debat yang ilmiah. Seperti yang banyak diulas di dalam media sosial, bahwa debat itu hanyalah debat kusir yang keputusannya pun tidak akan menghadirkan atau menghasilkan dampak yang berarti kepada umat Islam khususnya. Nah, semoga apa yang terjadi di Kesultanan Banten ini menjadi catatan bagi kita, terutama bagi pihak Kesultanan Banten itu sendiri, agar ketika ingin melakukan suatu perdebatan ilmiah atau kajian ilmiah, benar-benar menghadirkan orang-orang yang kompeten dan memiliki kapasitas untuk membedah tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Sesungguhnya kalau kita ingin membedah tesis Kiai Haji Imad itu harus difasilitasi oleh suatu lembaga atau suatu institusi yang kredibel, sehingga tercermin nanti hasilnya adalah suatu keputusan atau kesepakatan yang mampu dinalar oleh logika kita. Oke, demikian hasil pengamatan dan menyikapi hasil debat Banten yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Wabil khusus kepada Ustadz Wafi, Anda siapa? Berani mengatakan bahwa Wali Songo dan Duriyahnya yang mengisbat adalah kelompok atau dari keluarga atau Bani Ba'alawi. Selama ini memang keturunan Wali Songo atau Duriyah Wali Songo tidak pernah mengklaim atau mengaku-ngaku sebagai Duriyah Rasulullah. Jadi tolong dibedakan dan jangan lagi melontarkan satu statement yang nanti dampaknya kepada seluruh keturunan Wali Songo Anda akan menjadi malu. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.